Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Wow, berapa banyak yang bersyukur boleh hadir di rumah Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari sapa kiri dan kanan, depan dan belakangmu, katakan engkau luar biasa hari ini. Kamu keren banget hari ini, puji nama Tuhan. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu saudara. Wow, mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Pemeliharaan Tuhan sempurna dari istirahat malam kami sampai pagi hari ini kami bangun dalam keadaan baik, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami memilih datang untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Mari datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Bapa. Sepanjang ibadah di siang hari ini, Engkau melihat setiap kesetiaan daripada anak-anak-Mu. Engkau mengambil bagian yang terbaik Bapa. Memberkati setiap umat-Mu yang datang mencari wajah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Woo, come on. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan semuanya. Sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lambaikan tanganmu sama-sama, come on. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala semuanya. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Sorakan haleluya.
Katakan woo. Haleluya. Wow. Mari katakan pujian ini sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Wow, yeah. Come on. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Bilang kiri kananmu, sing ada. Oh haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Let's go. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Woo! Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Mari saya rindu jemaat Tuhan. Pada siapa kau bandingkan? Dengan keras katakan tidak ada. Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sama-sama. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Let's go. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang setuju dengan pujian ini katakan yes. Kuasanya, namanya, kemasyurannya, kebaikannya tak tertandingi. Wow, haleluya. Mari umat Tuhan, sungguh tak tertandingi. Come on. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus. Woo! Come on.
Mari jemaat Tuhan katakan, oh, hey, come on. Tak ada yang setara, nobody like you, Lord. yang terhebat Woo! jauh Lebih dari penguasa di dunia. Are you ready? Come on! Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Wow, yes. Praise the Lord. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan saudara. Yang percaya dan yakin hidupnya disertai Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Katakan kanan kirimu, hidupmu dijaga sama Tuhan saudara. Amin. Katakan kanan kiri, depan belakangmu, katakan hidupmu dijaga sama Tuhan saudara. Hidupmu dijaga Saya sama percaya Tuhan. penyertaan Amin. Tuhan kita rasakan sampai hari ini, amin. Yes. Saya percaya mungkin tidak selalu mudah yang kita lalui. Jalan yang kita lewati tidak selalu rata. Tapi percaya penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa mampu terbang tinggi. Lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan, amin. Ada sebuah pujian baru dari BSD Worship. Kita akan sama-sama belajar lagu ini. Jadi berkat buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Come on. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Tuhan. Come on. Mari sama-sama nyatakan imanmu siang hari di hadapan Tuhan. Katakan, Kau kuatkan aku, Kau hibur aku. Saat susah Kau jadi sandaranku. Amin. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Katakan, hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan. Katakan, Tuhanku sungguh hebat. Nyatakan, come on. Terbang tinggi, amin. Terbang tinggi dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Katakan amin. Come on. Katakan sama-sama. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi, aku melihat kemuliaan. Katakan sama-sama, Tuhanku sungguh hebat. Sama-sama, come on. Terbang tinggi, terbang tinggi dengan sayap-Mu, sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan.
karena Engkau menjaga setiap langkah kami. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Tuhan, come on. Terbang tinggi, nyatakan sama-sama saudara, come on. Terbang tinggi Dengan sayapmu, kami terbang tinggi Tuhan, semakin tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi dengan sayapmu, sayapmu. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, oh terbang tinggi. Katakan ku kan aman, aman bersamamu Tuhan. Ku kan aman bersamamu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Hari ini saya pengen ajak setiap kita belajar sama-sama lagunya. Nyatakan dengan imanmu saudara. Karena iman timbulnya dari pendengaran. Apapun tantanganmu katakan sama-sama. Come on. Terbang tinggi. Nyatakan. Terbang tinggi. Dengan sayapmu. Lebih keras. Terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman, ku kan aman bersamamu. Terbang tinggi, katakan saudara. Terbang tinggi dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, oh, terbang tinggi. Ku kan aman bersamamu Tuhan. Katakan sama-sama, ku kan aman bersamamu Tuhan. Ku kan aman bersamamu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Jaminan pengharapan setiap kita saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ada Engkau, kami aman bersama. Terima kasih untuk kekuatan, pertolongan, kehadiran-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Kau Allah yang menyelamatkan, yang membawa kami kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Oleh sebab itu kami datang dengan ucapan syukur. Dan kami bawa hati kami itu hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita yang setia. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau betapa baik Bapa, Allah yang setia. Terima kasih. Kami renungi betapa Engkau baik, Engkau setia dalam hidup kami Tuhan.
Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala Mulia. amin, terima kasih. Hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus, seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Dan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus, seumur. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu, katakan, oh, segala pujian dan syukur, haleluya. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus, seumur hidupku. Ku sembah, Yesus, ku sembah, Yesus, seumur. Ku sembah, Yesus, ku sembah, Yesus, seumur hidupku. Seumur hidup kami ku mau sembah, ku persembahkan kepadamu, Allah Immanuel, Allah El Shaddai. Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri seluruh kehadiranmu. Lord, I will worship you, Jesus. Sheda bahanda yaralana maya se, kubaralana bahanda yaralana maya sa. Lord, we worship you, Jesus. We worship you, oh God. Hallelujah. Let your will be done. Let your kingdom come on earth as it is
hidup kami Tuhan, kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang hidup berkenan padamu. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan cintamu sama Tuhan, saudara. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Nyatakan cintamu, sayangmu sama Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memulihkan hidup kami Tuhan. Kau sudah mengampuni setiap kami. Menyembuhkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cintamu yang tanpa syarat buat setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Terima kasih. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hati kami. Angkat suaramu, nyatakan saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan selamanya, selamanya. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan saudara. Katakan sama-sama, come on. Dengan apa kan ku balas segala. Engkau sungguh baik Tuhan, segenap hati kami Tuhan, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Nyatakan cintamu saudara. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur katakan kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur padamu. Nyatakan ucapan syukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa mengasihi. Sing praises to your name. Nyatakan, oh Lord, praises to your name.
Oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. For your name is great, it's great and greatly to be praised. Nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan, come on. I sing praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, it's great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, it's great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. For your name is great. Kami tahu kami terbatas tanpa kuasa-Mu Tuhan. I sing praises to your name, to your name. Oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Lift up your voice, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. I sing praises to your name. Angkat tangan di hadapan Tuhan, saudara. Segala hormat kami tujukan hanya padamu Tuhan. Allah kami, Raja kami yang bertata atas hidup kami sepenuhnya. Oh, I sing praises to your name. Nyatakan, oh Lord, praises to your name. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Amen. Oh, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hanya nama Yesus. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creation
His name is holy. His name is holy. Always be Holy forever. Hallelujah. Sempre soteremo se angkat tanganmu, angkat suaramu, magnify and glorify the name of Jesus. You're holy. You're holy. Angkat tanganmu, sana mandres nukununusne. He's a holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. Snera mananaso, Iliana mandelesno, Yani amamani, Unyana mushende, Sunyana maralase, Munyana musneni. Oh Jesus, Jesus. To worship you, to worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Sing it again and say, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Sing it again. To worship you, oh God, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Sing it again. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Srabati aramanda ralamanda sheya. To worship you, to worship you, to worship you. Come on, lift up your voice and worship. To worship you, oh, that's why we live. To worship you. Irebesinde Yamanama. Tiada seperti Kau, sebab tiada seperti Kau. Tiada lamane, tiada lamane.
Kiana mana Shurele tonenia Kiana namu Sharana namudia. Thank you, Father. Snana na na soya. We worship you, living God. Oh yeah, na na no. Jesus. 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 I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy am, say, and I love you, I love you, I love you. Say, I love you, I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy after you. Biar ini jadi kerinduan hati kami Tuhan, untuk mengiring Yesus, mengikut Engkau sampai akhir hayat hidup kami. Biar ungkapan cinta kami tidak hanya berhenti dengan apa yang kami ucapkan, tapi cinta kami terpancar dari segenap kehidupan kami dan keputusan yang kami ambil hari lepas hari. Memutuskan dan memilih untuk mengiring Yesus. Memutuskan untuk menjadikan Kristus sebagai yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kami. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Ajari kami hidup di dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu memerdekakan. Kebenaran-Mu memberikan kepada kami arahan. Kebenaran-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar hari ini kebenaran firman-Mu boleh tertanam di hati yang subur. Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kami hari lepas hari, yang memampukan kami untuk berkata yes kepada Yesus. Sebab bukan dengan kuat dan gagah kami berjalan, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami. Roh Kudus, aku berdoa biar hidup setiap kami diubahkan pada hari ini. Hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Berdoa dan meminta supaya Engkau yang menjadikan kami segambar dan serupa seperti Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi contoh, yang menjadi model, yang menjadi panutan hidup kami. Supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami berubah oleh karena pembaharuan budi kami. Supaya setiap kami boleh mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di hadapan Tuhan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang indah yang baik di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan setia untuk menyelesaikannya sampai pada kesudahannya. Terima kasih ya Bapa untuk semua perbuatan baik, semua perbuatan indah yang Tuhan sudah, sedang dan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami.
Kami angkat tangan kami katakan terima kasih Tuhan. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu. Di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Seperti di dalam surga. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman pada siang hari ini. Mari sama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan praise the Lord. Praise the Lord. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi menjelang siang saudara. Berapa banyak dari saudara yang mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menuntun memimpin langkah-langkah saudara. Dan saya lambaikan tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari kitab Ayub pasal yang pertama. Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saudara dan saya di ibadah yang kedua saya akan berkhotbah berbeda dengan apa yang saya sampaikan di ibadah yang pertama. Di ibadah yang pertama saya sampaikan bahwa ada kebesaran di dalam kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah kunci kebesaran. Tuhan rindu untuk saudara dan saya mengalami hidup di dalam kemuliaannya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan, kita belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah di ibadah yang kedua saya mau menyampaikan pesan yang berbeda dari ibadah yang pertama. Saya mau mengencourage saudara semua di tahun 2026 ke depan untuk saudara mulai membangun. Katakan sama-sama dengan saya membangun. Saudara membangun dimulai dari keluarga. Membangun dimulai dari kehidupan setiap orang percaya. Pernikahan orang percaya dan rumah tangga yang saudara dan saya bangun. Saudara dan saya berbeda dengan dunia sebab dunia mencoba untuk bisa menyenangkan hati Tuhan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang percaya di dalam Kristus Yesus berbeda. Saudara hidup di dalam Kristus untuk melayani Tuhan karena saudara dan saya sudah menerima sesuatu. Pada hakikatnya manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Di kitab Kejadian pasal yang pertama dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Waktu Tuhan menetapkan Adam dan Hawa, manusia diciptakan. Dan Tuhan berkata bahwa dia menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang ilahi. Ya, dari awal kitab Kejadian yang Tuhan kehendaki adalah manusia yang ada di dalam dunia ini membangun kerajaannya supaya kerajaan yang tidak kelihatan dengan kasat mata jasmani itu bisa dirasakan, itu bisa dihidupi, itu diperkenalkan supaya bumi ini memiliki budaya yang ada di dalam surga. Dan itu dimulai dari keluarga saudara dan saya. Saya katakan tadi pagi bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus yang diselamatkan bukan tempat. Tapi yang diselamatkan adalah kehidupan. Saudara dan saya manusia diciptakan di bumi. Manusia tidak diciptakan di sorga. Manusia goalnya bukan untuk masuk sorga. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan biar kehendak Bapanya, kerajaan Bapanya datang di bumi, terjadi di bumi seperti di dalam sorga. Masa terbaik orang percaya yang ada di dalam Kristus Yesus bukan waktu kita mati dan meninggalkan dunia ini. Tapi masa terbaik orang percaya waktu kita hidup di dalam dunia ini. Tapi kerajaan Tuhan ada di dalam kita. Kekekalan tidak dimulai waktu kita mati. Kekekalan dimulai waktu kita hidup di dalam Kristus. Waktu kita masih ada di dalam dunia ini. Saudara saya mau mengencourage kenapa penting membangun keluarga. Jangan sampai kita menjadikan keluarga hanya sarana untuk kita bisa mendapatkan apa yang dunia tawarkan kepada kita. Keluarga menjadi jaminan masa depan. Keluarga menjadi barometer standar kebahagiaan. Keluarga menjadi standar sebagai kita dilihat sebagai orang pribadi yang sukses atau tidak. Banyak orang membangun keluarga hanya memikirkan nanti anak-anaknya jadi seperti apa. Nanti cucu-cucunya jadi seperti apa. Dan saudara dan saya akhirnya mencoba mencari kebahagiaan lewat keluarga kita. Padahal keluarga adalah salah satu sarana untuk Tuhan memperkenalkan kerajaannya. Saudara yang ada di dalam keluarga masing-masing individu pertama bertanggung jawab di dalam kehidupannya untuk mengiring Yesus. Saudara dan saya dipanggil terlebih dahulu bukan untuk melayani suami atau istri kita. Kita dipanggil bukan menyenangkan orang lain termasuk keluarga kita. Tapi untuk mengabdikan seluruh hidup kepada Tuhan. Dan lewat keluarga yang kita bangun, yang kita bina, Tuhan memperkenalkan kerajaannya. Dan bukan hanya kepada kita tapi melalui kita. Ayub pasal yang pertama. Perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Seringkali orang berpikir kenapa orang yang saleh seperti Ayub mengalami yang Ayub alami. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak pernah kebetulan. Ayub bukan dikerjai oleh Tuhan. Saya menemukan ternyata ada yang salah dari kehidupan Ayub. Ada yang kurang dari kehidupan Ayub. Kalau saudara dan saya tidak mengerti bahwa hidup kita harus membangun.
keluarga kita harus dibangun. Yang dibangun bukan hanya keuangannya. Yang dibangun bukan hanya the romanticism antara seorang suami dan istri. Yang dibangun bukan hanya kesejahteraan anak-anaknya. Tapi yang dibangun adalah kerajaan Allah. Saya katakan tadi pagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak bisa dipisahkan. Tapi saudara dan saya akan memiliki konsep yang salah. Memperlakukan keluarga kalau kita tidak menjadikan Tuhan yang terutama. Saudara dan saya harus melihat Ayub orang yang saleh. Tapi ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan Ayub. Anda baca Ayub pasal yang ke-40, Ayub pasal yang ke-41, Ayub bertobat. Kenapa harus bertobat kalau tidak ada yang salah? Ayub bertobat karena apa yang diizinkan oleh Tuhan dialami oleh Ayub menyempurnakan apa yang kurang dari kehidupan Ayub. Ternyata Ayub bisa sukses, Ayub hidup saleh, Ayub hidup diberkati, tapi yang rusak adalah keluarganya. Nanti saya bukakan ayatnya di Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Istri Ayub disebutkan hanya sekali. Dan istri Ayub bukan istri idaman. Tapi kita lihat terlebih dahulu Ayub 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya minta ayatnya tolong bisa ditampilkan. Dan multimedia bisa mengikuti supaya tidak terlambat. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari ayat yang pertama saudara dan saya melihat gambaran seperti seorang yang sempurna. Orang yang diberkati. Ayat yang kedua. Alkitab berkata ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat yang ketiga. Disebutkan bahwa Ayub adalah orang yang berlimpah ruas dengan banyak hal-hal yang materi. Hal-hal materi gak salah. Saya katakan kita tidak menganut Injil kemakmuran. Kita menganut Injil kerajaan sorga. Tidak ada kerajaan tanpa kemakmuran. Bedanya Injil kemakmuran dan Injil kerajaan sorga apa? Injil kemakmuran fokusnya kepada makmurnya, tapi tidak mengenal Tuhan yang membuat makmur. Tapi Injil kerajaan sorga mengenal Tuhan, mengenal hati dan pikirannya. Maka kemakmuran apa yang ada pada Tuhan tersedia buat saudara dan saya. Tuhan tidak terancam dengan berkat, Tuhan tidak terancam dengan uang. Tapi kalau Tuhan di posisi yang utama, maka harta dan uang tidak membuat kita tersesat. Tapi tanpa Tuhan di posisi yang utama, maka harta dan uang bisa membuat kita melipir jauh. Contoh di kitab Markus pasal yang ke-10. Ada seorang anak muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, segala sesuatu aku sudah lakukan menurut 10 hukum Taurat atau perintah yang ada di dalam kitab suci. Yesus berkata, ada satu yang kamu belum lakukan. Jual harta milikmu dan ikutlah aku. Tapi anak muda itu berpaling dari Yesus dengan wajah yang sedih. Saudara yang menarik kalau Anda baca di rumah. Di kitab Markus pasal yang ke-10. Tolong buka Markus 10 dulu. Supaya saudara nangkep yang saya maksud. Di mana saudara dan saya harus mengerti jalan-jalannya Tuhan. Untuk bisa menghidupi dengan tepat. Semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Karena Ayub orangnya sukses. Ayub punya budak yang banyak. Hidupnya Ayub diberkati. Tetapi ada yang kurang. Coba lihat dulu Markus pasal yang ke-10. Lihat sama-sama dengan saya. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Saudara akan melihat cerita tentang anak muda yang kaya itu. Oke? Tapi saya mau fokus di ayat yang ke-28. Setelah anak muda yang kaya itu berpaling dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai mengajarkan bahwa sulit sukar orang kaya masuk ke dalam sorga. Nah, waktu murid-murid Yesus mendengar apa yang Yesus katakan setelah perjumpaannya dengan orang muda yang kaya ini. Yang misterius ayat yang ke-18, 28 saudara. Yang misterius ayat yang ke-28. Di Markus 10 ayat yang ke-28 berkatalah Petrus kepada Yesus. Jadi Petrus nyaut. Petrus bilang begini. Kalau orang muda yang kaya itu sulit untuk masuk ke kerajaan sorga. Tuhan bilang orang kaya sulit untuk mengalami yang Tuhan mau sebetulnya. Gimana dengan kami? Kami meninggalkan segala sesuatu. Saya tinggalin rumah, saya tinggalin istri, saya tinggalin profesi, saya tinggalin tempat tinggal untuk mengikut engkau. Lihat jawaban Yesus ayat yang ke-29. Alkitab berkata next. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil. Meninggalkan aset. Meninggalkan relasi. Saudara laki, saudara perempuan. Ibu, bapak, anaknya. Atau ladangnya. Ayat yang ke-30. Alkitab berkata. Orang itu sekarang. Katakan sama-sama dengan saya sekarang. Bukan di sorga. Pada masa ini. Akan menerima kembali berapa saudara?
100 kali lipat. Yang disebut oleh Tuhan pertama bukan relasi, yang disebut aset. Saudara tahu, kalau Tuhan lagi mengajarkan, ketuhanan dalam hidup kita itu dirubah. Bukan suksesmu, bukan uangmu, bukan kekayaanmu. Jadikan Yesus yang pertama. Yang terjadi dengan anak muda yang kaya itu saya tangkap dari ayat ini. Dia sedang tidak dimiskinkan. Masalahnya, waktu seorang anak muda itu merasa, saya sudah rohani, saya melakukan bagian saya sudah beribadah dan saya berhasil. Tuhan seneng dong sama saya. Tuhan berkata, tinggalin yang paling penting buat kamu. Kalau anak muda itu mau menjadikan Yesus yang paling penting, yang paling berharga, dia sedang tidak dimiskinkan, dia sedang diperkaya oleh Tuhan. Tanpa Yesus sebagai posisi yang nomor satu, kekayaan kita bisa menarik kita dari Tuhan. Tapi waktu Yesus jadi posisi yang nomor satu, Tuhan bisa memberikan bahkan lebih dari apa yang saudara tinggalkan. Sebab Tuhan perlu kekayaan saudara. Tuhan perlu keberhasilan saudara. Tuhan perlu keterampilan saudara. Tuhan perlu talenta saudara. Karena buat setiap orang yang mengiring Yesus, kerohanian bukan bicara apa, tapi kerohanian bicara siapa. Lewat uangmu, lewat hartamu, lewat bisnismu, lewat pekerjaan pelayananmu. Kamu mempermuliakan nama Bapakmu yang ada di dalam sorga. Kalau anak muda yang kaya itu rela kehilangan, yang diganti adalah ketuhanan dalam hidupnya. Maka saya percaya Tuhan memerlukan kekayaan anak muda itu. Kalau anak muda itu punya keterampilan dan kemampuan untuk bisa mengumpulkan, untuk bisa mengelola harta, maka itu bukan ancaman buat kerajaan sorga. Tapi seringkali waktu saudara dan saya tidak berani menjadikan Yesus yang nomor satu. Kita pegang kekayaan kita, kita pegang logika kita, kita pegang yang menurut kita adalah kunci keberhasilan kita. Kita sebetulnya kehilangan hak istimewa yang Tuhan sediakan buat kita. Dan apa yang Tuhan katakan? Coba ayatnya muncul lagi. Alkitab berkata, pada masa ini kamu akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang. Sekalipun disertai berbagai. Nah, baru di kalimat yang selanjutnya. Pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Tanpa Yesus di posisi yang nomor satu. Kekayaan kita, keberhasilan kita bisa tidak memiliki nilai kekekalan. Tapi waktu Yesus mengambil posisi yang paling tinggi. Dia tidak terancam dengan kekayaanmu. Dia tidak terancam dengan keberhasilanmu. Tapi sekarang keberhasilan, keterampilan. Apa yang menjadi sarana bukan sasaran dalam hidup saudara. Menjadi senjata di tangan Tuhan yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Ayub pasal yang pertama. Kembali ke ayat yang ketiga. Ayub punya 7 anak laki-laki. Ayub punya 3 anak perempuan. Dia punya harta yang sangat banyak. Sehingga dia adalah orang yang terkaya. Dari semua orang di sebelah timur. Ayat yang keempat dan yang kelima. Ini problemnya. Kenapa Ayub harus ngalamin yang dia alami. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran. Ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama dengan mereka. Kalau saudara membaca Ayub pasal yang pertama. Saudara nah ayatnya stay di ayat yang kelima, tolong jangan hilang. Ayat yang kelima, tolong jangan hilang. Saudara dan saya di pasal yang pertama, saudara gak pernah baca nama anak-anaknya Ayub. Saudara bisa punya anak, tapi anakmu gak punya nilai kekekalan. Anaknya Ayub cuma bisa dikenal apa? Anak orang kaya, punya rumah, suka pesta, hidup enak, hidup mewah, foya-foya. But what's the problem dengan Ayub? Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Kelihatannya kayak bapak yang baik, tapi ini bapak yang tidak bertanggung jawab. Berapa banyak orang gak bisa didik anaknya, tapi Anda tutupin kesalahan anakmu. Sekarang orang tua lebih tertarik anak saya masuk S1, S2, S3, sekolah di Amerika, sekolah di Australia. Tapi Anda gak pernah bangun kerohanian anakmu. Kamu lempar anak-anakmu ke sekolah-sekolah yang tinggi menurut standar dunia. Di situ mereka diajarkan dengan filsafat-filsafat dunia. Mereka jadi agnostik, mereka jadi pesimis, mereka gak percaya Tuhan. Kumpul kebo, free sex, aborsi. Baru kamu nangis di hadapan Tuhan. Karena menurut kita, kalau Tuhan baik sama keluarga saya, anak saya dibuat berhasil. Tapi ternyata anakmu berhasil, tapi ujungnya neraka. Yang salah siapa? Bukan generasi. Yang salah keluarga yang tidak pernah dibangun sesuai pola kerajaan sorga. Berapa banyak orang tua gak berani ngomong sama anaknya. Anakmu sekolah gak mungkin bisa kamu izinkan bolos. Tapi kalau ke gereja, terserah kamu mau ke gereja atau tidak.
Di mata Tuhan yang dilakukan oleh Ayub salah total. Dan saudara nggak bisa. Yang penting saya cinta Tuhan, saya ikut Yesus. Yang penting saya mengabdi hidup saya. Yang penting saya mau melayani Tuhan. Yang penting saya lakukan bagian saya. Anak saya ngikut. Nggak bisa. Peran keluarga, didik anakmu. Banyak berapa orang tua yang suka datang ke saya, pastor tolong doakan anak saya. Anak saya nggak mau dengar kata saya. Kalau anakmu nggak mau dengar kata orang tuanya, berarti anakmu memang cap pemberontak. Jangan harapin anakmu bisa mendengar pendeta kalau sama bapak dan ibunya sendiri nggak mau dengerin. Sebab yang bertanggung jawab bukan guru sekolah minggu. Yang bertanggung jawab bukan gereja. Parents. Bad parenting leads to bad marriage. Good marriage builds strong parenting. Ayub tiap hari ngasih korban, Tuhan anak gua salah. Jangan hukum, jangan hukum. Dilakukan senantiasa. Saudara mau tahu? 10 anak Ayub nama gak diperkenalkan kepada kita. Akhir hayat mereka apa? Ketiban rumah karena kebakaran, mati semua. Apa yang sedih? Anakmu punya sarjana, anakmu punya warisan fisik, tapi gak punya arti dan nilai di mata Tuhan. Gimana mau bilang Ayub orang yang sempurna? Sekarang Ayub 2 ayat yang ke-9. Terus istrinya Ayub kayak begini modelnya. How can you say ayat 1 tadi berkata Ayub 1. Dia orang yang saleh, orang yang jujur. Tapi istrinya kayak begini. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka waktu Ayub kehilangan semuanya. Berkatalah istri Ayub kepada Ayub. Kamu masih mau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukin Tuhan, mati aja lu. Bagaimana seorang yang saleh, istrinya mulutnya kayak got dan comberan. If you are a kingdom person dan keluargamu babak belur, kerohanianmu babak belur. Kalau istri orang saleh seharusnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kuatkan hatimu. Enggak loh. Sekarang saudara sadar kenapa Tuhan harus bikin Ayub masuk di dalam proses. Karena Tuhan keberatan. Kesalehan hanya berhenti di satu generasi. Waktu gereja tidak bisa mendidik rumah tangga yang dewasa di dalam Kristus. Gagal kamu jadi orang Kristen. Ini termasuk buat saya. Makanya amanat agung bukan cuma nginjil. Bukan bawa orang ke dalam gereja. Gereja sukses bukan dinilai berapa yang masuk. Gereja sukses dinilai dari berapa yang diutus keluar. Dan Yesus berkata amanat agung gak cuma preach. Tapi kamu membentuk budaya, kamu membentuk generasi. Dimulai dari dalam keluarga dan jadikan murid. Kenapa keluarga penting? Karena Alkitab dibuka dengan keluarga, Alkitab ditutup dengan keluarga. Alkitab dibuka dengan hubungan Adam dan Hawa, pernikahan suami dan istri. Alkitab ditutup dengan perjamuan kawin anak domba. Keluarga bukan cuma manak. Keluarga kita bukan kelinci. Saudara dan saya manusia segambar serupa dengan Allah. Through kingdom family. Anda kasih bibit rohani. Anda kasih bibit yang ilahi. Yang turun temurun. Gak bisa mati. Yang dahsyatnya Tuhan. Kalau saudara dan saya mengerti. Kenapa sebagai orang Kristen kita hidup di muka bumi ini. Saya katakan di ibadah yang pertama. Waktu Adam dan Hawa diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka. Berkat gak usah dikemis, berkat gak usah diminta. Berkat di depan. Waktu diberkati baru dikasih firman. Bertambah banyak, beranak cucu, penuhi, taklukkan, kuasai. 5 mandat. Kenapa Yesus mengajarkan? Setiap kali kamu berdoa, minta dicukupkan hari ini. Karena Tuhan kita bukan Tuhan gak bisa matematika. He knows what to provide. Karena saudara dan saya membawa nama baik Dia, bukan nama baik kita. Kita membawa misinya Dia. Kita membawa kehendaknya Dia. Makanya hukum bukan membuat kita terkekang. Hukum memerdekakan kita. Yang ditebus oleh Yesus adalah penghukuman, bukan hukum. Kenapa Dia bayar penghukuman? Karena hukum dilanggar. Tapi hukum seharusnya bukan mematikan. Kalau kita ngerti kasih Tuhan, hukum firman memerdekakan kita, bukan mematikan kita. Yang mematikan kita pelanggaran hukum. Itu yang ditanggungkan kepada Yesus.
Dia gak pernah hapus hukum. Sekarang orang yang ngikut dia yang nebus hidup kita. Dibawa ngelihat hukum dengan lensa yang berbeda. Apa detak jantung hukum? Love. Love your God, love people. Selama masih hidup, belajar mengenal Tuhan, belajar mengasihi orang, membangun kerajaannya. Supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Waktu Yesus dimuliakan oleh Bapaknya, kita dimuliakan bersama dengan dia. That's Christian life. Gak ada jemaat datang ke gereja tiap hari Minggu cuma duduk, dengar firman, udah nyanyi, kasih persembahan, merasa saya orang Kristen. Bukan. Setiap orang percaya Anda harus bisa membangun. Dan apa yang Tuhan mau pakai? Semua aspek hidup saudara. Yang membedakan kita cuma fungsi. Saya hamba Tuhan, saudara juga. Karena kita membawa identitas yang sama. Siapa yang kita bawa? Gambar Yesus. Sekarang Ayub 42. Saya mau saudara lihat sesuatu pada siang hari ini. Supaya saudara cek, are you building? Anda bisa kaya, Anda bisa kelihatannya berhasil, tapi gak punya nilai kekal sama sekali loh. Kuncinya bukan apa yang saudara miliki. Kuncinya adalah mengerti kenapa kamu dipercaya dengan yang kamu miliki. Hidup bukan kesempatan, hidup kepercayaan. Karena kita jalan sama Tuhan gak by chance. Dia gak main tic-tac-toe di surga. Mungkin berhasil, mungkin gak berhasil. Enggak. Alkitab berkata dengan jelas di Mazmur 139. Setiap hari-hari kita sudah ditulis. Bahkan sebelum waktu kita dijadikan. Keren. Dia gak garuk-garuk di kepala. Gimana ya cara nolong anak gue ya? Enggak. He knows the plan. Gak ada orang Kristen yang penting saya masuk surga. Ayub 42 ayat yang ke-12. Sesuatu yang menarik. Sesuatu yang berubah. Di ibadah yang kedua saya mau encourage. Apalagi tadi saya lihat nih. Tema BSD Church tahun 2026 adalah home. You're not building a peaceful home, romantic home. Semuanya kumbaya. Kamu gak punya robot kok di rumah. Kamu punya suami, punya istri, punya anak. Makanya pusat tengahnya harus Yesus. Membangun sesuai polanya dia. Kita gak dipanggil nyenengin istri, nyenengin suami, nyenengin anak loh. Yang penting keluarganya utuh, tapi semuanya menuju ke neraka. Gak usah neraka deh. Kita semua percaya Yesus, tapi gak menggenapi rencana-rancangan Tuhan. Buat apa? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih. Tuhan tuh suka ngasih lebih. Kalau dia gak kasih lebih ada alasannya. Semua yang dipercaya dalam tangan kita harus berhasil. Mau 5 talenta, mau 2 talenta, mau 1 talenta. Yang dia mau kasih adalah increase. Kapan kita gak mau mengerjakan bagian kita? Waktu mulai banding-bandingin sama orang lain. Don't have to compare your family sama orang lain punya. Kamu cuma perlu setia dengan apa yang dipercayakan. Mau pelayanan, gak usah lihat gereja orang lain. Just focus on your church. Gereja orang lain jemaat 2000. Praise the Lord. Fulfill yang menjadi mandat Tuhan buat hidupmu. Kamu gak dipanggil nyenengin semua orang. You are called to focus. To fix your eyes on Jesus. Di kehidupan yang selanjutnya Ayub diberkati. Lebih daripada hidupnya yang dahulu. Yang mendapat 14.000 ekor kambing. Semuanya double saudara. 100%. Dulu dia punya berapa? Dia punya 7.000. Sekarang 14.000 ekor kambing. Dulu 3.000 onta. Sekarang 6.000. Dulu 500 pasang. Sekarang 1.000. Semuanya double. 1.000 ekor keledai betina. Dulu 500. Ayat yang selanjutnya. Tapi jumlah anak sama. 13. Kenapa Ayub lewati yang dia lewati? Tuhan pencet reset. Kadang-kadang saudara dan saya akan ngelihat, kok kayak dicabutin ya? Kok kayak hilang ya? Dia lagi reset yang perlu di reset. Semua harta benda double, tapi jumlah anak sama. 7 laki, 3 perempuan. Karena di sini pasal 1 Ayub gagal. Nah bedanya apa? Pasal 42 dengan pasal 1 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, kali ini 3 nama anak perempuan Ayub diperkenalkan kepada kita. Keren.
Yemima Keisha Karen Hapuk. Nama Yemima artinya day by day. Saudara dan saya diajar Tuhan to have relationship dengan dia day by day. Gambarannya apa? Kali ini anaknya Ayub spiritually strong. Nama Keisha diambil dari kayu akasia. Kayu yang gak gampang patah. Kayu yang bisa bertahan di musim yang berbeda. Gambarannya apa? Kali ini anak-anaknya Ayub mentally, jiwa, emosi kokoh. Gak kena mental health. Gak perlu ke psikiater. Gak perlu minum obat depresi. Gak perlu pengen bunuh diri. Berapa banyak orang pelayanan tapi tetap mau bunuh diri. Nomor 3, nama anak perempuannya Karen Hapuk. Hapuk adalah materi yang dipakai pada zaman itu untuk bikin kosmetik. Artinya apa? Anak-anaknya Ayub terampil. Yang dipegang oleh tangan mereka berhasil. Dahsyat saudara, beda sama anak-anak di pasal 1. Ayat yang selanjutnya, dikasih sama Tuhan kebanggaan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Untuk budaya timur, karena Ayub orang timur. Biasanya laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Tapi anak-anaknya Ayub, mau laki, mau perempuan, semuanya punya warisan. Warisan apa? Warisan iman. Saudara, yang kamu kejar sekedar anakmu berhasil menurut standar dunia. Atau anakmu berhasil menurut standar Tuhan. Hari ini saya mau encourage, what kind of family are you building? Dan Tuhan mau saudara dan saya mengerti bahwa setiap orang percaya di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya hidup bukan bertahan, tapi kita hidup berkemenangan. Berkemenangannya ngapain? Bukan bebas dari masalah. Meskipun dihimpit masalah, tetap mengarah kepada rencana Allah. Yesus ke bumi ngapain? Dia bangun keluarga. Dia bangun murid. Dia impartasikan nilai. Dia impartasikan kuasa. Dan murid-murid Yesus yang adalah keluarganya. Bahkan Yesus berkali-kali waktu dia melayani dia berkata, siapa ibuku? Siapa saudaraku yang mendengar perkataanku dan melakukannya? Kenapa Tuhan Yesus belum balik ke dunia ini? Jawabannya satu, keluarganya belum siap. Karena dia gak mau hanya ketemu sama anak-anak yang dilahirkan kembali. Dia cari anak-anak yang sudah dilahirkan kembali, bertumbuh dewasa, jadi mempelai dia. Jadi kenapa Yesus belum kembali? Demi kita. Karena yang menyedihkan, kalau kita cuma melipir masuk surga. Tapi kita kehilangan hak istimewa. Apa hak istimewa kita? Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan dia. Keselamatan kasih karunia. Tapi kasih karunia adalah titik awal supaya kita bisa menerima upah. Keselamatan bukan upah. Tapi karena kita sudah terima kasih karunia, oleh karena kasih karunia kita bisa terima upah. Tapi upah bukan kasih karunia. Terserah saudara dan saya masing-masing. Bagaimana mau menghidupi hidupmu dengan Tuhan. Sejauh kamu mau kejar Yesus, kamu akan dapatkan kedalaman. Sejauh kamu mau mengejar. Jadi semua bisa duduk di jemaat yang sama. Attitude hatinya beda. Bisa dengar khotbah yang sama. Dapat pesan yang sama. Dengar lagu yang sama. Dilawat oleh roh yang sama. Tapi hasilnya bisa beda. Yang membedakan bukan Tuhan. Dia gak pernah bisa pilih kasih. Kasih Tuhan atas kita gak perlu diragukan. Tapi kasih kita terhadap Tuhan sangat perlu diragukan. Saya tutup dengan 2 ayat yang terakhir. Ayat yang selanjutnya. Ini luar biasa. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun. Dan ia melihat anak dan cucu sampai keturunan keempat. Anda baca Keluaran 20. Satu orang fasik dituai sama 4 generasi. Kenapa Ayub sampai 4 generasi dia tetap hidup dan Alkitab berkata ia melihat. Ini bukan cuma kakek yang punya cucu, puji Tuhan. Enggak.
Kata melihat di bahasa Ibraninya, Ayub memastikan, Ayub memonitor, Ayub menjaga, Ayub seperti seorang gembala, Ayub seperti seorang pemimpin, dia seperti seorang prajurit, dia pastikan kesalehan tidak hanya berhenti di generasinya, tapi generasi lepas generasi hidup benar di mata Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang kita mau wariskan? Setelah dari keluarga kita, keluarga kerajaan Allah. Setiap saudara harus mewariskan sesuatu. Itu esensinya ngikut Yesus. Karena Yesus mewariskan. Apa yang dia wariskan? Pengenalan akan Bapaknya. Tugas dari Bapaknya. Kasih Bapaknya. Kenapa saudara dan saya di gereja lokal gak cuma duduk manis dengar khotbah. Anda mulai melayani. Karena barang siapa mulai melayani. Barang siapa mulai berkontribusi. Itu baru namanya keluarga. Kalau gak ada kontribusinya namanya tamu. Yang paling bikin sakit hati seringkali siapa? Ya keluarga sendiri. Tapi anakmu nyakitin kamu. Ada sih orang tua jahat langsung dibuang anaknya. Tapi kalau orang masih waras, anaknya bikin salah, langsung diusir dari rumah. Enggak kan? Kita pun belajar kasih Kristus. Di dalam rumah Tuhan kita gak ketemu dengan sesama orang percaya yang sempurna. Tapi kalau kita mengerti, fokus utama kita menjadi seperti Yesus. Di tengah-tengah orang yang gak sempurna. Tapi kita belajar mengasihi seperti kita dikasihi. Goalnya bukan untuk yang dikasihi. Goalnya untuk yang sudah mengasihi kita. Don't do it for them, do it for him. Saudara tahu mengampuni itu untuk diri sendiri. Orang itu tidak layak diampuni. Ya memang gak layak. Sama seperti kita gak layak diampuni. Tapi kenapa kita perlu mengampuni? Karena kita sendiri sudah diampuni. Yang mengerti katakan amin saudara. Setiap orang percaya dipanggil untuk membangun. Dan apa yang Tuhan minta untuk dibangun? Family. Keluargamu dan keluarga kerajaan Allah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-17. 4 generasi Ayub hidup. Maka matilah Ayub. Saudara dan saya berhasil untuk apa? Yang penting, yang lebih penting, saudara berhasil untuk siapa? Setiap orang percaya yang menerima Yesus diberikan mandat yang sama, menjadikan Kristus yang pertama dan yang utama. Resikonya banyak, harganya mahal. Tapi saya berdoa kita semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Jangan sampai ternyata kita kehilangan hak istimewa. Apa hak istimewa kita? Bukan cuma masuk surga, tapi memerintah bersama dengan Dia yang empunya surga. Amin saudara. Dimulai dari keluargamu. Suami, istri, orang tua dan anak. Bangun keluarga yang ilahi. Bangun keluarga yang punya benih ilahi. Bangun keluarga yang meninggalkan jejak. Lewat keluargamu dunia menjadi percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Praise the Lord. Angkat tanganmu saudara. Kalau engkau suami dan istri, pegang tangan suami, pegang tangan istrimu, angkat di hadapan Tuhan. Aba, aku berdoa untuk setiap rumah tangga, setiap orang tua. Ada orang tua dengan anak. Mungkin ada yang belum menikah, tapi mau menikah dan harus menikah. Saya berani berkata punya anak bukan opsi. Kalau kamu bisa punya anak, have children. Kita bukan kelinci, bukan cuma sekedar manak. Tapi tinggalkan warisan iman. Mandat Tuhan jelas, penuhi bumi. Bukan hanya dengan manusia biasa. Manusia yang punya rupa dan gambar Allah. Sebab bumi harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sama seperti air memenuhi seluruh jagat raya. Abah, aku berdoa untuk setiap keluarga, setiap suami dan istri, orang tua dan anak. Dan setiap individu. BSD Church di tahun ini punya visi, punya misi. Yaitu adalah membangun rumah tangga yang ilahi. Bapak, aku berdoa. Biar Tuhan dimulai dari yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Biar setiap rumah tangga akan menerima anggur yang baru, madu yang manis. Dan ajari kami melayani Tuhan dengan melayani satu sama lainnya. Ajari kami melayani Tuhan dengan membangun keluarga kami. Tuhan, kami mau membangun dengan polanya Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang hancur di dalam keluarga kami. Ada yang hancur dengan pernikahan kami. Tapi Tuhan selalu memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Hari ini kami memilih untuk memandang ke depan dan tidak memandang ke belakang. Hari ini kami memilih untuk tetap percaya. Sebab kami tahu janjimu adalah ya dan amin.
Tuhan, kalau kami mengalami apa yang dialami oleh Ayub, kami gak mau bilang Tuhan jahat, karena Tuhan gak pernah jahat. Semua yang Tuhan izinkan terjadi selalu membawa maksud yang ilahi. Hari ini ajari kami untuk melihat bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup kami, karena Tuhan sedang mengubah cara pandang kami. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk Tuhan yang sudah menebus kehidupan kami. Come on, berdoa, mulai bawa keluargamu, bawa istri, suami dan anak-anakmu. Katakan, Tuhan, jadikan rumahku rumah yang ilahi. Jadikan rumahku tempat di mana Tuhan bersemayam. Jadikan keluargaku keluarga yang berdampak. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Aku berdoa biar keluarga lepas keluarga menjadi keluarga yang membangun. Keluarga yang bukan sekedar bekerja. Keluarga yang bukan sekedar berbisnis. Bukan sekedar melayani. Tapi lewat semua aspek kehidupan kami membangun kerajaan Allah. Kami memperkenalkan siapa yang tinggal di dalam kami. Lewat tangan kami menyembuhkan yang sakit. Kami melepaskan yang terbelenggu. Lewat mulut kami memberitakan Injil yang memerdekakan. Aku berdoa biar hari ini yang datang mungkin merasa tidak berdaya, akan pulang berkata, jika Allah bersama dengan aku, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap hamba-hambamu di tahun 2026 memutuskan untuk menjadi murid Kristus, menjadi sama seperti guru kami. Tuhan tidak meminta kami menyerupai manusia, tapi Tuhan mau kami menyerupai Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan, sama seperti murid-murid-Mu yang mengalami jatuh dan bangun. Tapi Tuhan, Kau tidak pernah menyerah. Terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau berkata kami mau membangun. Kami mau memperhatikan hidup kami. Kami mau menghitung hari-hari kami dengan penuh bijaksana. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit come. Resotorolomon shibratara la mandara la manse. Herekotorolomon shibratara la mandara la mansa. Rebrasata, minta sama Tuhan saat ini. Suruh angkat suaramu, minta sama Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus, a fresh impartation. Karadara la basata. Resotorolomon shiananana manda. Gereja bukan tempat yang kamu tuju setiap hari Minggu, tapi engkau adalah gereja yang dibangun di atas batu karang yang teguh, di mana pintu gerbang maut tidak bisa menguasai saudara. Tapi engkau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kristus pengharapanmu. Saudara dan saya di tengah-tengah dunia, tapi kita bukan dari dunia ini. Bapa, aku berdoa biar kami mengerti sejatinya siapa kami di dalam Kristus, siapa Kristus yang tinggal di dalam kami. Bapa, berkati semua kepemimpinan yang ada di BSD Church. Aku berdoa di tahun 2026 ini Tuhan, sesuai dengan ketetapan hati mereka. Aku berdoa, jadikan gereja ini gereja yang kokoh, gereja yang kuat, keluarga kerajaan Allah yang memanifestasikan surga di tengah-tengah dunia ini. Untuk semua yang Tuhan sudah, sedang dan akan terus kerjakan, kami katakan terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan segala hormat, pujian dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat dan yang siap membangun keluargamu, yang siap membangun rumah Tuhan, yang siap membangun kerajaan Allah. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pastor Michael Wijaya sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan akan pakai dimanapun hamba berada. Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jika diberkati dengan ibadah tempat ini, minggu depan bisa hadir kembali. Kita bersama-sama akan dilayani oleh Pastor Ruth Julia akan melayani kita dengan firman Tuhan di tempat ini. Baik Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di BSD Church, sekeluar dari ruangan ini Bapak bisa menghampiri petugas yang ada di Welcome Lounge. Bapak Ibu bisa tanya kegiatan sepanjang satu pekan ke depan di tempat ini untuk dapat mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, biar firman Tuhan itu yang akan memberkati setiap kami. Dan Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Kami serahkan hamba-Mu dimanapun hamba berada, Tuhan yang akan memberkati. Kini saatnya tiba Tuhan, kami akan memberikan
persembahan kami untuk menopang operasional pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang diberikan, baik perpuluhan, persembahan ucapan syukur, diakonia, Tuhan memberkati, bahkan persembahan untuk rumah Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan memberi, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, bahkan Tuhan akan memberkati setiap kami. Dan apa yang kami kerjakan lakukan, Tuhan akan membuat berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan, amin. Kau kuatkan aku, kau hibur aku. Saat susah kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita bisa berada di tempat ini. BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan. CG Community, Rabu 11 Februari 2025, jam 7 malam, terbagi atas 3 bagian, di CG Green Cove, CG Pamulang, dan CG Delup. Menara doa Jumat 13 Februari 2026, jam 10 pagi sampai dengan selesai di Sekretariat BSD Church, Ruko Delup F2 BSD. Morning Worship Sabtu 14 Februari 2026 jam 5 subuh di Trembesi Hotel Ruang Mandalika. Children of Blessing atau CHOBI diadakan di 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Generation to Bless atau Youth diadakan di Trembesi Hotel lantai 7 jam 11 siang di hari Minggu 15 Februari 2026. Sunday Concert Minggu 15 Februari 2026 akan dilayani oleh Pastor Ruth Julia di jam 9 pagi dan di jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak. Bapak Ibu jangan lupa untuk mendengar album terbaru dari BSD Church Restorasi yang tersedia di berbagai macam platform yang ada. Demikian untuk informasi kegiatan BSD Church dalam sepekan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BSD Church, follow Instagram, TikTok, dan Facebook BSD Church, dan berkatnya selalu dilimpahkan. Baik Bapak Ibu Saudara, satu pengumuman tambahan bahwa setiap hari Senin kita akan mengawali dengan doa melalui via Zoom. Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama di link Zoom yang disediakan untuk kita bisa berdoa bersama-sama dalam doa pagi pukul 7. Sebelum Bapak Ibu Saudara bekerja melanjutkan aktivitas sepanjang sepekan, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita memproteksi kehidupan kita semua supaya kita tetap diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sejam kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ku dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan alasanku melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerahmu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan.
kuatkan aku, kau hibur aku. Saat susah kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat. Terbang tinggi, terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu.